Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih di judul tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang dengan episode keempat dengan judul Legenda Itu Adalah Sebuah Penuntun. Oke ya teman-teman, judul di episode keempat ini adalah Legenda Itu Adalah Sebuah Penuntun. Jadi begini teman-teman. Legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada itu adalah cerita rakyat. Dan Anda jangan membiasakan bahwa legenda itu omong kosong. Seluruh sejarah di Nusantara itu diawali sebuah legenda, mitologi atau sebuah cerita keramat, dongeng, semua penemuan-penemuan seperti itu. Bukankah Candi Borobudur itu dulu hanya sebuah bukit dan menjadi mitos di masyarakat setempat bahwa itu sebuah bukit yang keramat atau yang disucikan? Begitu juga temuan-temuan arkeologi yang ada di Jawa Timur yang berhubungan dengan Majapahit. Itu ada yang bekas pohon keramat, ada yang bekas gundukan bukit. Itu semua dari awal dari legenda dan dongeng. Karena semua kan tertimbun di dalam tanah. Kalau Anda ke Museum Mojokerto, Museum Majapahit di sana, Anda akan melihat bahwa di bawah itu, di bawah museum-museum itu ada di dalam kedalaman 2 meter itu banyak temuan-temuan bekas-bekas tapak rumah di zaman Majapahit. Itu juga diawali dengan sebuah legenda, sebuah dongeng. Oke, reruntuhan-reruntuhan candi, semua yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu semua kan semua diawali dengan dongeng. Ada pohon keramat. Jadi Anda harus mengerti itu ya teman-teman. Legenda di mana aja itu adalah penuntun. Jadi kalau ada sebuah kisah, sebuah legenda, itu harus diteliti. Jadi jangan legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada Anda membantahnya. Anda nggak mengakuinya. Tapi kalau itu bekas legenda pohon keramat, di bawahnya ada candi, terus Anda mempercayainya, apa bedanya teman-teman? Sebuah legenda di mana-mana itu teman-teman. Oke? Jadi supaya kami ingin mengerti kepada teman-teman bahwa legenda itu adalah sebuah penuntun, dongeng legenda. Karena zaman dulu nggak ada catatan-catatan. Anda boleh tengok deh, semua prasasti-prasasti yang ditemukan di seluruh candi di Pulau Jawa itu terbenam di dalam tanah bertahun-tahun, ribuan tahun, ratusan tahun. Dan itu jadi mitos kan sama masyarakat setempat. Di sana ada makam keramat. Di sana ada pohon keramat tuh di bawahnya ada. Begitu diteliti ternyata ada reruntuhan candi. Sama kisah itu juga ada di Aceh. Jadi legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada itu pasti pernah kejadian. Itu juga. Jadi teman-teman harus mengerti ini ya. Kami hanya ingin menjelaskan kenapa legenda di tanah Jawa dipercayai bahwa ada reruntuhan candi. Kenapa Anda nggak bisa mempercayai legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Aceh? Apa bedanya? Itu yang perlu kami luruskan teman-teman ya, supaya teman-teman juga mengerti bahwa sebuah dongeng legenda itu semua adalah penuntun. Karena di zaman dulu tak ada catatan-catatan. Oke? Ingat teman-teman, kitab Negara Kertagama itu bukan ditemukan di Mojokerto. Belanda menemukannya di Lombok. Waktu kerajaan di Lombok mau dibakar. Jadi jangan Anda berpikir itu ditemukan di tempat Majapahit, di Mojokerto sekarang, ataupun di Singosari di Malang sana. Tidak teman-teman. Nah itu adalah sebuah bukti. Sama kisah-kisah seperti itu hampir di seluruh Nusantara itu ada legenda-legenda. Tinggal kita membuktikannya dengan hal yang lebih spesifik, yaitu nanti penelitian-penelitian. Nah, Aceh kaya dengan kisah yang melegenda. Kisah rakyat banyak yang belum tertulis dan atau diketahui secara meluas. Dalam kisah-kisah yang dituturkan oleh rakyat, umumnya syarat makna sebagai cermin filosofi kehidupan mereka. Nah, begitu dulu teman-teman. Jadi tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang dahulu kala, ya itu jadi cerita. Jangan dibilang kok nggak, ini ya teman-teman, jangan dibilang kok nggak ada catatannya. Zaman dulu nggak ada itu teman-teman ya. Di Aceh itu beda dengan di Jawa. Itu yang harus kami luruskan di sini ya. Legenda di Tumihang tewasnya Mahapati Gajah jangan dengan samakan legenda di tanah Jawa, di candi-candi. Itu yang harus kami luruskan.
Ada perbedaan teman-teman. Legenda di tanah Jawa itu syarat dengan mitologi Hindu dan Buddha. Oke? Legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu legendanya sudah tidak jauh-jauh dari kerajaan yang berbaur beragama Islam. Teman-teman harus ingat itu ya. Mahapati Gajah Mada dan Majapahit datang ke Tumihang itu sudah berbenturan dengan agama Islam. Samudra Pasai itu lebih tua dari kerajaan Majapahit, setara Singosari. Haru itu sudah Islam. Karena itu juga dicatat di dalam perjalanan Tommy Pires, oke? Dalam perjalanannya Suma Oriental, oke? Padahal dia datang tahun 1400-1500. Nah, artinya apa? Memang sudah beda, teman-teman. Jadi jangan disamakan sebuah legenda di tanah Jawa dengan legenda di Aceh. Banyak kan seperti itu. Patokannya kok di tanah Jawa. Kok di patokannya, di tanah Jawa ada prasasti. Sampai kiamat pun nggak akan dapat prasasti di tanah Aceh. Di tanah Tumihang, di tanah Melayu. Beda. Itu yang harus kita mengerti ya teman-teman. Legenda yang terjadi di tanah Jawa, terutama berhubungan candi-candi, atau mitosnya itu berhubungan sekali lagi dengan mitologi Hindu dan Buddha. Karena itu waktu itu di sana, di Aceh, di Tumihang, Anda harus mengerti. Legenda di sana sudah berbenturan dengan Islam. Ingat itu teman-teman ya. Jadi konsepnya beda, jangan disamakan. Ini yang perlu kami luruskan teman-teman. Legenda-legenda harus berpatokan ke seperti di tanah Jawa, candi-candi. Ya nggak bisa lah teman-teman seperti itu teman-teman. Bak pepatah di tanah Melayu mengatakan lain lubuk, lain ikannya. Tumihang berbenturan dengan Melayu, jadi legendanya tetap akan berbenturan dengan Melayu. Berbicara Melayu ya nggak akan jauh-jauh juga dengan Islam, biarpun Melayu juga dulu Hindu. Tapi waktu Mahapati Gajah Mada dan pasukan Majapahit datang ke kawasan ujung Sumatera ini, sini sudah berbenturan dengan Islam. Singosari konon pernah singgah ke Samudra Pasai. Itu sudah Islam. Kesultanan Islam pertama di Nusantara, siapapun tak akan bisa membantah. Itu adalah di Samudra Pasai. Tumihang bersebelahan dengan Pasai dan bersebelahan dengan Haru. Dan Tumihang itu di bawah Haru. Dan itu berbenturan pasti dengan ceritanya dengan Melayu dan Islam. Oke ya teman-teman. Itu yang perlu kami luruskan. Tapi legenda di mana aja ataupun mitos dongeng itu penuntun ke sebuah arkeologi, penemuan, ada cerita, akan ada penyelidikan. Nah, ikuti terus nanti kisah-kisah kami di episode ini karena kami akan membuka tahap demi tahap. Oke, teman-teman. Legenda ini sudah kami observasi mulai tahun 2016. Jadi, mungkin selama ini banyak tidak menceritakannya, tapi kami sudah banyak mengetahuinya. Kami sudah banyak isu yang berkembang, bercerita. Mungkin waktunya kami akan bercerita di Misteri Sumatera 88 gitu. Observasi kami sudah kami lakukan di tahun 2016. Dan nanti kami juga akan menceritakan dari legenda itu dilakukanlah penelitian arkeologi. Itu juga pencetusnya dari kami, teman-teman. Oke? Pencetus dari salah satu pendiri dari Misteri 88 ini dululah yang membangun, mengkoordinasikan untuk melakukan penelitian arkeologi tersebut. Dan itu waktu itu didukung oleh sebuah Kementerian Pariwisata. Waktu itu masih menterinya Pak Arif Yahya. Lalu pihak Kabupaten Aceh Tamiang itu mendukung penuh dan bahkan mengeluarkan anggaran. Nanti kami akan ceritakan di episode-episode berikut. Waktu itu bupatinya masih Bupati Aceh Tamiang, Bapak Hamdan Sati. Oke, dan kami masih menjaga hubungan dengan beliau sampai sekarang, teman-teman. Dan waktu itu didukung Balai Arkeologi Sumatera Utara. Waktu itu dipimpin Bapak Lukas. Waktu itu cukup panjang. Jadi waktu itu penelitian arkeologi itu di 2016 sampai 2017. Dan itu didukung penuh oleh sebuah kementerian, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Balai Arkeologi Sumatera Utara. Nanti kami akan ceritakan di episode. Itu semua dimulai dari sebuah legenda. Legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke ya teman-teman. Mohon didengar terus, ikuti episode-episode kami. Dan ingat, legenda dan mitos tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, tolong jangan kau samakan
dengan legenda yang ada di tanah Jawa ya, apalagi berbenturan dengan mitologi-mitologi Hindu dan Buddha yang pernah ada di tanah Jawa. Jangan samakan itu teman-teman. Karena kami melihat selalu patokannya ke tanah Jawa. Di sini sudah Islam kawan. Oke, supaya teman-teman mengerti, mitologi itu berbeda-beda, lain lubu, lain ikannya, jangan samakan. Itu yang sering terjadi salah paham. Banyak pihak menyamakannya. Loh, di tanah Jawa penyembuhan candi begini. Tidak bisa disamakan teman-teman ya. Pola di Jawa itu sudah berbenturan Hindu dan Buddha. Pola di Sumatera, ujung Sumatera, apalagi Tumihang, Haru dan Pasai itu sudah berbenturan dengan karakteristik agama Islam. Itu harus dipahami ya teman-teman ya. Supaya nanti Anda mengikuti episode ini mengerti bahwa apa yang dilakukan penelitian dan konsep di Tumihang ini untuk mencari jejak Mahapati Gajah Mada, itu konsepnya akan berbenturan dengan kesultanan yang sudah berbenturan dengan agama Islam. Tolong jangan samakan. Ikuti aja pelan-pelan teman ya. Ikuti episode berikut ini karena ini akan menjadi sebuah kisah yang mungkin akan mendekati, tidak sempurna. Oke? Yang intinya bahwa legenda dongeng adalah sebuah penuntun. Semua apapun yang pernah terjadi di Nusantara ini, temuan-temuan arkeologi itu semua dimulai dari legenda dan dongeng. Makanya ikuti teman-teman. Mungkin ini akan menjadi episode yang bisa pelan-pelan ke depan akan membuka tabir itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus episodenya supaya Anda mengerti bagaimana sebenarnya tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dari sebuah legenda dan dongeng akan ditemukan sebuah jalan. Oke teman-teman, terima kasih.